Hai guys, balik lagi sama gue Andrew Siamo dari W.id atau WD Indonesia. Di video Quick Hits kali ini akhirnya gue punya kesempatan untuk unboxing dan kasih first impression gue untuk si Garmin Forerunner 255. Sorry banget nih buat teman-teman yang udah minta cukup lama, tapi gue baru dapat kesempatannya sekarang. Oke, tanpa panjang lebar, let's check it out. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Langsung kita bahas aja ya, langsung kita lihat dari boxnya ini. Boxnya tentunya pastikan kalau misalnya lu mau beli dimanapun terserah, tapi yang penting garansinya itu garansi resmi. Kalau garansi resminya sampai saat ini yaitu garansi resminya dari TAM untuk produk-produk sebagian besar dari Garmin ya di Indonesia gitu. Dan kalau kita lihat di sini ada Forerunner 255-nya. Terus ada tulisan GPS Running Smartwatch with Advanced Training Features gitu. Jadi cukup ini dan ada warrantinya, 2 years warranty, 1 year Garmin dan 1 year dari TAM, 1 tahun dari TAM tulisannya. Jadi semuanya ada pertanggungjawabannya lah ya. Jadi kan kalau misalnya jam-jam kayak gini nih, contohnya kayak gue sekarang, gue punya Garmin Forerunner 745 dan udah mulai ada masalah setelah setahun gitu, gue bisa klaim-klaim lah kalau memang kita belinya di perusahaan yang resmi gitu. Oke, kita langsung buka aja. Oke, ternyata nggak perlu gunting, walaupun gue udah siapin gunting, tinggal dirobek aja. Oke, oh ya di sini juga ada ini ya, di boxnya ini kita bisa lihat dia udah ada Bluetooth. Ini First Beat Analytics itu yang untuk heart rate-nya mereka kerjasama dengan perusahaan ini. Udah ANT Plus dan ada beberapa logo lagi nih yang gua kurang paham. Oke, langsung kita buka ya. Kita buka. Oke, seperti biasa ya, kalau namanya packaging Garmin sih menurut gua mesti agak belajar sedikit dari Coros kalau menurut pendapat gue, karena kalau lu lihat video-video gue yang Coros itu biasanya packagingnya itu kayak apalagi Coros Vertix 2 ya, walaupun memang nggak setara ya kalau dibandingin dengan Coros Vertix 2 si Forerunner ini, tapi poinnya di sini packagingnya itu kayak lebih seru gitu, nggak cuman kayak simple kayak gini. Nah itu namanya juga video unboxing dan first impression, jadi itu kayak mengingatkan gue kayak boxnya menurut gue mesti lebih menarik lah gitu, karena nggak ada bedanya ini dengan kayak seri-seri sebelumnya gitu. Oke, ini ada apa aja sih? Ini kayak biasa ada manual book dan tentunya ada si alatnya sendiri ya, dan lagi sih ini dapat ya, ini dapat stiker ya, stiker dengan jargon andalannya Garmin yaitu Beat Yesterday. Oke. Terus ini ada, oke ini buat sambung ke Garmin Connect, ini cuma selembar kertas. Terus udah itu aja. Tentunya ada chargeran. Ingat chargeran Garmin jangan sampai hilang, harganya lumayan banget karena sayang banget kalau misalnya lu beli yang palsu, takutnya bukannya apa kayak tegangannya itu nggak stabil aja, just sharing gitu. Terus oke kita coba. By the way, ini yang gua unboxing ini yang versi slate gray ya, slate gray. Oke. Nah, jadi voila, untuk unboxing isinya apa aja? Straightforward, ada stiker, ada manual book, dan ada juga kabel charger. Udah, itu aja. Oke, langsung kita komenin aja ya terkait si Forerunner 255 ini. Oke, tampilannya memang ya layaknya Forerunner, enteng dengan tombol-tombol seperti ala Forerunner. Ya by the way, gue juga sembari lagi kasih first impression ini, gue punya yaitu si Forerunner 745. Kita copotin aja kali ya. Copotin biar bisa samping-sampingan, dan kebetulan juga gue punya dummy-nya dari si Forerunner 245. Oke. Jadi ini dummy ya guys, jadi memang tampilan seperti ini plastik, cuman buat kayak kasih gambaran lu aja terkait tampilannya ya gitu. Jadi yang di sini
Forerunner 245 musik, dan yang ini 255 yang biasa, dan ini gue punya pribadi yaitu si Forerunner 745. Nah, untuk si Forerunner 255 dia itu punya yang versi S-nya, sedangkan kalau misalnya Forerunner 245 yang dulu kan dia nggak punya versi S, cuman satu size, dan ada versi musik dan non musik. Sama si 255 ada versi musik dan non musiknya. Kebetulan yang gue pegang ini yang non musiknya, tapi ini yang versi biasa, bukan yang S gitu. Nah, untuk ukuran diameternya itu si Forerunner 255 itu 45,6 mm jika dibandingkan dengan si 245 yaitu 2,3 mm gitu. Jadi mungkin biar bisa dapat perbandingan ya. Walaupun ini dummy tapi ini size-nya exact kok. Jadi lu bisa kebayang ya, memang lebih besar ya si 255 yang biasa dengan si 245 gitu. Sedangkan si 255S itu 41 mm gitu. Jadi kalau misalnya lo ngerasa, kok Forerunner yang ini agak 255 ini agak terlalu besar ya, jadi mungkin lo bisa pilih yang si 255S gitu dengan diameter 41 mm. Nah, menariknya kenapa gue kasih lihat si Forerunner 745 juga, ternyata gue pikir selama ini sebelum gue megang si Forerunner 255 ini diameternya si 745 tuh lebih besar daripada si 255. Ternyata lo bisa lihat sendiri ya di video ini. Secara diameter itu si Forerunner 745 itu malah lebih kecil, yaitu 43,8. Yang si Forerunner 255 tadi ya, gue bilang 45,6. Jadi walaupun secara ibaratnya seratanya itu kan Forerunner 55, Forerunner ya 245, terus yang baru 255, terus di tengahnya itu kan sebelum ke 945 atau 955 ada 745 lebih tingginya. Tetap si Forerunner 255 itu secara diameter tuh lebih besar ya, lu bisa lihat di sini. Oke, tadi kita udah ngobrolin terkait diameternya ya, jadi udah paham ada model-modelnya apa aja si Forerunner 255 dan dibandingkan kalau dengan pendahulunya dan dibandingkan dengan Forerunner 745 yang selevel di atasnya seri si Forerunner 245 atau 255 gitu. Oke, kita peel off aja langsung, ini bagian ininya. Oke, secara tampilan ya tentunya kalau dibanding 245 karena lebih lebar, jadi kayak lebih terasa gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk tombol sih ya sama aja ya, walaupun gue baru pertama kali bakal pencet nih, yaitu ini seperti biasa kayak buat lampu. Terus kalau ditahan gue yakin juga tampilannya sama, bakal munculin menu. Dan kanan bawah untuk back seperti biasa, dan ini untuk akses widget tengah dan bawah ini. Kalau dipencet-pencet tentunya semuanya masih 0 ya, gitu. Terus kalau tengahnya ditahan itu pasti setting, kan benar, setting, heart rate gitu. Nah, kalau ngomongin terkait kayak sensor-sensoran ini bisa connect ke kayak running power ya, karena dia punya koneksi bisa ke running power, dan ini juga bisa membaca VO2 max kalau lu cycling asalkan lu punya power meter untuk cycling gitu. Jadi semakin lengkap lah kalau dibandingkan dengan si pendahulunya. Tentu aja ya, namanya baru, tentunya pasti ada yang harus disempurnakan gitu. Terus ini kayak biasa kalau kiri bawah ditahan itu untuk mengakses lagu, tapi ingat kalau misalnya lu bukan beli yang versi musik, tentunya ini lebih sifatnya untuk mengontrol musik yang ada di handphone lu ya berarti. Oke, terus kita lihat kanan kalau pencet, dia run, ada track run, treadmill, bike indoor, pool swim, dan udah ada open water dan ada triathlon. Connect IQ Store bisa diakses langsung. Ada Ultra Run, Filtra Run, Trail Run, e-bike, MTB, dan ada Health Snapshot tentunya karena ini versi yang terbaru. Mostly sih semua jam-jam Garmin sekarang udah ada Health Snapshot. Ada HIIT. Oke, basically itu untuk menu sport profile-nya. Tapi yang paling yang bisa di-highlight yaitu open water, dan di seri Forerunner yang 200-an ini udah bisa triathlon gitu. Jadi suatu hal yang menarik, dan
ini juga nanti gue bakal tes lebih lanjut ya. Tentunya ini kan kayak gue cuman komentarin sekelibet aja karena ini video unboxing dan first impression. Dia juga memiliki barometric altimeter, tapi bedanya kalau dibandingin contohnya sama Forerunner 745 gue, itu dia nggak ada yang namanya Climb Pro gitu. Jadi ya tergantung lagi apakah lu perlu yang namanya Climb Pro atau enggak. Kalau emang lu perlu hiking, sering hiking gitu misalnya, mungkin perlu, ya mungkin lu jangan pakai si Forerunner 255 ini gitu. Oke, dan nggak lupa juga gue mau kasih tahu si Forerunner 255 ini udah multi band GPS ya. Jadi kita bakal teliti lagi atau tes lebih dalam lagi, yaitu kalau dengan si multiband GPS ini keakuratan GPS-nya gimana, tentunya di video selanjutnya gitu. Terus nanti gue juga bakal kasih lihat di video selanjutnya itu kayak tampilan-tampilan widgetnya yang ada hubungan dengan training, karena gue udah research ini banyak yang baru, jadi tentunya menarik banget untuk di kasih lihat ke lu semua ya gitu. Jadi kayak training status nih juga tergolong beda ya, dibanding bisa lebih detail gitu. Oke, menarik banget. Gue nggak sabar untuk coba ini, untuk lari, untuk workout. Gue suka crossfitan misalnya dengan menggunakan si sport profile hitnya. Tapi selama gue lagi experience, gue harap lu juga bisa kasih masukan bagian apa aja dari si Forerunner 255 ini yang pengen banget lu tahu, entah itu akurasinya atau fiturnya. Jadi selama gue lagi membuat atau meneliti atau meresearch si Forerunner 255 ini, banyak hal-hal yang juga merupakan selama ini yang lu penasaran juga. Jadi video selanjutnya, video review gue bisa membantu lu dalam entah itu lu udah beli jadinya lu makin ngerti, atau enggak pada saat lu lagi nimbang-nimbang jadi bisa memutuskan patut beli atau enggak. Oke, segitu dulu aja unboxing dan first impression gue buat si Garmin Forerunner 255. Langsung aja terus dipantau di YouTube kita di Wio Official dan di Instagram di @WearIndonesia_official untuk video lanjutannya. Kayak biasa, kayak tadi gue udah bilang, kalau ada pertanyaan langsung aja DM kita di Instagram atau enggak tulis di kolom komentar dari video ini. Dan kalau misalnya mau ngecek langsung produknya dan pengen support kita dengan membeli produk-produk yang udah kita bahas, bisa langsung cek linknya di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Thank you and until next time.